semua bersyukur sebab karena kebaikan Tuhan, amin. Kita boleh ada bersama dengan keluarga kita boleh ada di dalam rumah kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh sama-sama mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang telah menebus kita. Sehingga kita boleh menyadari bahwa setiap kehidupan kita itu berharga di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, mari saya undang untuk kita semua boleh bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Bapa, ke dalam hadirat-Mu kami datang Tuhan Yesus. Kami datang dengan merendahkan hati kami. Kami datang dengan merendahkan diri kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan Yesus? Sehingga Engkau memandang kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sebab Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami yang seharusnya mati oleh karena maut Tuhan. Tapi kami boleh beroleh kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, bentuklah setiap hati kami. Jadikanlah kami bejana yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami mau katakan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu.
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Yes Lord, kami mau terus menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah segenap pujian kami, segenap penyembahan kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya itulah kerinduan kami Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kuasa, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk memberikan kita kuasa, untuk boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Kami semua mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami mau terus menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi murid yang dengar-dengaran Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid yang taat Tuhan. Kami mau terus belajar. Kami mau terus Tuhan mengikuti panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami tidak perlu takut. Sebab Engkau beserta dengan kami. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Ku tidak takut. Sebab Kau bersamaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan Yesus memegangku, memegangku.
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng,
tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua, dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The second Pentecost will be even greater than the first. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan hikmat tuntunan-Mu, agar setiap firman-Mu yang ditaburkan semuanya kami dapat menangkap dan hidup dalam setiap loh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, cap syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus. Mulai tanggal awal minggu pertama Desember, kita akan memulai ibadah onsite
dan juga online saudara. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus, kita boleh diizinkan. Namun kita tetap harus menjaga dengan prokes yang ketat. Oleh karena itu ada beberapa peraturan, mohon maklum ya, bahwa yang hadir itu harus mendaftar terlebih dahulu. Nanti kita akan bagikan sebelumnya melalui kul-kul yang ada dan juga melalui WA. Ya, jadi saudara akan dikasih form untuk isi daftar tersebut, baru saudara bisa hadir. Dan yang hadir itu sudah ditetapkan, yaitu anak-anak yang di atas umur 12 tahun. Jadi umur di bawah 12 tahun belum bisa, maaf. Dan juga orang tua, ya, batasnya hanya sampai 60 tahun. 60 tahun ke atas belum bisa. Jadi yang belum bisa lebih baik di rumah untuk tetap mengikuti secara online. Nah, yang bisa tetap harus tentunya pakai masker, ya, kalau bisa double masker, ya. Nanti kita juga akan ada beberapa protokol kesehatan yang kita persiapkan. Semua rindu, ya, persiapkan diri kalian, ya, untuk jauh-jauh hari. Lebih baik mungkin 2 minggu sebelumnya saudara sudah mulai daftar. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita tetap doakan walaupun COVID ini kelihatan sudah mereda, tapi kita tetap doakan supaya COVID ini betul-betul tidak lagi meningkat, ya, namun semakin menurun dan semakin hilang lenyap, sehingga kita bebas daripada pandemi yang ada. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya ajak saudara untuk men-sharingkan tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Kita tahu, sama-sama tahu, dan kita sering mendengar, ya, dari gembala sidang kita, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, yang terus secara konsisten dia memperkatakan bahwa Tuhan akan sekali lagi mencurahkan Roh Kudus menjelang akhir zaman ini, yaitu dengan istilah Pentakosta ketiga. Yang setuju katakan amin. Bahkan itu tiap minggu dibacakan, ya, 5 poin itu, ya, saudara. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ada 3 kelompok pandangan yang berbeda, saudara, mengenai tentang pencurahan Roh Kudus. Yang kelompok pertama ini berpendapat bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadinya hanya sekali saja, yaitu di Alkitab, di firman Tuhan yang ada di Kisah Rasul 2, yang terjadi di kamar loteng. Ada 120 murid Tuhan Yesus, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Yang terjadi selanjutnya adalah kehidupan orang-orang percaya yang terus menjagai takaran kepenuhan rohnya, atau yang terus membuat hidupnya selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu pandangan yang pertama. Nah, pandangan kelompok yang kedua itu percaya bahwa akan sekali lagi terjadi pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat lagi menjelang akhir zaman. Kalau gembala sidang kita, Pak Niko, menggunakan istilahnya yaitu Pentakosta yang ketiga. Yang pertama yang terjadi di kamar loteng, yang kedua yang terjadi di Azusa Street, ya, 100 tahun yang lalu, yang ketiga itu dipercaya dan diyakininya terjadi di Indonesia, yaitu dengan istilah Pentakosta yang ketiga. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, yang percaya, yang termasuk kelompok kedua ini bukan hanya gereja kita, bukan hanya gerejanya Pak Niko, tapi gereja-gereja lain juga banyak yang memiliki pandangan seperti ini, seperti yang kelompok yang kedua ini, saudara. Sekali lagi Tuhan mencurahkan pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa, dan ini adalah pesta akbar yang Tuhan nyatakan di atas muka bumi ini. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya tidak tahu saudara memiliki pandangan, berpendapat yang mana, ya, setuju yang mana, tapi baik yang pertama, yang kedua, oke lah, kita nggak perlu sampai memperdebatkan mana yang betul, mana yang salah. Itu tidak masalah, ya saudara. Tapi saudara sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat GB Green Garden, saudara jangan ikut berpandangan yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Kelompok yang ketiga pandangannya seperti apa? Adalah kelompok yang tidak peduli akan adanya pencurahan Roh Kudus atau tidaknya. Mau Tuhan curahkan lagi atau tidak, dia nggak peduli. Nah, ini jangan sampai yang ketiga, saudara. Saya sendiri, ya,
Dan juga saya harap semua GBI Green Garden juga percaya akan yang pandangan yang kedua, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya menjelang akhir zaman. Bahkan kapasitasnya itu akan lebih dahsyat dari yang pertama maupun yang kedua. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita buka ayatnya. Pertanyaannya yang saya tanyakan saudara, perlukah pencurahan Roh Kudus itu terjadi sekali lagi pada zaman ini? Nah, saudara, kalau nggak salah 2 atau 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Gembala Sidang kita menyampaikan tentang suatu survei yang didapat dari hamba Tuhan yang ada di Amerika, bahwa di Amerika itu terjadi kemerosotan rohani dalam kalangan kehidupan orang-orang Kristen. Bahkan bukan di Amerika saja, kalau kita lihat di Korea pun juga. Korea yang pernah mengalami kebangunan rohani masa 1980 sampai 2000. Itu juga mengalami kemerosotan. Apalagi generasi-generasi anak-anak mudanya, ya, K-pop, ya, mereka yang tren-trennya seperti itu. Dan bahkan mereka secara teknologi emang maju, saudara. Mereka emang terus mengejar hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Namun kerohanian mereka itu rada amburadul. Nah, bagaimana dengan anak muda di Indonesia? Ya, walaupun saya belum mendapatkan surveinya, tapi bisa kita lihat bahwa anak muda di Indonesia yang disebut generasi Yeremia ini, walaupun mungkin sedikit lebih bagus daripada Amerika, daripada Korea, tapi masih banyak kehidupan anak-anak muda yang sesungguhnya hanya lebih suka mengejar semau mereka sendiri, ya, mengejar apa yang jadi tren arus dunia, ya, apa yang menurut mereka benar. Itu mereka itu banyak lebih mengarah hal-hal yang seperti itu daripada mereka mengejar untuk membangun kerohanian hidup mereka di dalam Tuhan. Nah, saudara, dan hamba Tuhan Amerika itu juga menyimpulkan bahwa banyak pengajaran-pengajaran yang ada di gereja sampai saat ini, bahkan seluruh dunia, itu belum bisa menjadi jawaban, belum bisa memberikan solusi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan generasi-generasi anak-anak muda itu. Itu yang dari sisi aspek pertama. Nah, yang aspek yang kedua adalah banyaknya ini di Indonesia, ya. Di Indonesia saja kita lihat bahwa banyak gereja-gereja yang masih sulit untuk bersatu karena memiliki perbedaan antara denominasi, pemahaman tentang doktrin-doktrin, ya, tentang baptisan, tentang berbahasa roh dan lain-lain, sehingga membuat terpecah-pecah ini. Dan padahal Tuhan rindu untuk gereja yang dimanapun juga itu yang sebagai tubuhnya itu bisa bersatu. Ketika tubuh Kristus bersatu, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan baik atas kota dan bangsa. Akan ada terjadinya transformasi terjadi. Yang setuju katakan amin. Nah, dari dua sisi aspek ini, kalau kita lihat untuk gereja bersatu aja susah. Dan dari sisi dua aspek ini, kita lihat untuk mau mengalami perubahan baik dalam generasi anak muda, kehidupan kerohanian orang Kristen, maupun juga kesatuan tubuh Kristus, udah seakan-akan sangat-sangat sulit kecuali terjadinya satu intervensi yang datangnya dari surga, yaitu pencurahan Roh Kudus sekali lagi dinyatakan pada akhir zaman ini. Yang rindu dan setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk melihat tujuan Tuhan dalam mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kita lihat di Yoel 2 ayat 28. Sama-sama kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, dalam bahasa terjemahan KJV, King James Version, ya, dikatakan begini bahasa Inggrisnya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dikatakan begini, I will pour out my spirit on all flesh. Dia tidak bilang begini, I will pour out my spirit on all people. Tapi dikatakan, diterjemahkan, I will pour out my spirit on all flesh.
Aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada semua makhluk, semua manusia yang bersifat kedagingan, yang berwatak, yang memiliki watak kedagingan. Ya, itu gambaran adalah watak manusia lama kita. Untuk apa? Yang dikatakan di ayat yang Yoel 28, anak-anakmu laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, mereka tadinya nggak bisa bernubuat, bisa bernubuat. Tadinya ya bisa melakukan sesuatu yang ilahi. Ya, dengan gampangnya begitu katakan ya. Orang-orang tua juga akan dapat mimpi. Tentu mimpi bukan mimpi yang dikejar setan, dikejar hantu. Ya, mimpinya juga datangnya dari surga. Mimpi yang luar biasa. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Tadinya yang lihat-lihat, yang enggak, yang enggak karuan dilihat-lihat di sosmed, di sosial media. Tapi ini mendapatkan penglihatan yang datangnya dari surga, yang ilahi. Bahkan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, semuanya akan kucurahkan Rohku pada hari itu. Nah, berarti saudara, Tuhan mencurahkan kepada manusia yang berwatak, yang bersifat lama, yang bersifat kedagingan ini, tidak melihat status, baik orang tua, baik orang muda, baik status bos atau anak buah atau bahkan PRT gitu, membantu rumah tangga, tidak membeda-bedakan warna kulit, ya, bangsa manapun, tidak membedakan, saudara. Semuanya akan dipenuhi, yang percaya akan dipenuhi sekali lagi oleh kepenuhan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Untuk apa? Untuk diubahkan memiliki kehidupan yang ilahi. Tadinya nggak bisa melakukan hal yang ilahi, bisa melakukan hal yang ilahi. Sehingga dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan tujuan kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Jadi selama ini kita seringkali konotasi kita kalau pencurahan Roh Kudus itu, wah, mujizatnya luar biasa, keren-keren ya, pengen sih dipenuhi Roh Kudus untuk supaya kita bisa lakukan mujizat. Nggak bisa, itu bukan tujuan Tuhan, saudara. Ya, dan juga kita hanya fokus kepada jiwa besar, penuaian jiwa besar-besaran. Ya, saudara, nggak seperti, ya itu semua akan terjadi, tapi itu adalah tanda dan hasil daripada kepenuhan Roh Kudus, saudara. Bukan tujuan utamanya. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, yang mengerti katakan amin. Ya. Emang, ya, kalau kita lihat, saudara, murid Tuhan Yesus sebelum dipenuhi mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka sudah bisa melakukan mujizat, mengusir setan. Itu mereka bisa. Tapi ada setan-setan yang kelas tertentu, mereka harus berdoa dan berpuasa terlebih dahulu. Tapi setelah pencurahan Roh Kudus, setan bentuk apapun termasuk Lucifer harus tunduk dan kabur. Yang setuju katakan amin. Mujizatnya pun juga mujizatnya yang kreatif, yang luar biasa, bayangannya aja bisa menyembuhkan. Amin. Bahkan sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Coba bayangkan, saudara. Itu Petrus berjumpa dengan 3.000 orang lebih. Saat ini saudara tidak perlu berjumpa, di tayangan online aja bisa jutaan. Dampaknya akan lebih dahsyat, saudara, bila Roh Kudus turut bekerja. Kita semua mengalami kepenuhan Rohnya. Amin, amin, haleluya. Nah, saudara, kita buka lagi Mazmur 104 ayat 30. Ya, firman Tuhan mengatakan, sama-sama kita baca, yuk. 1, 2, 3. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, saudara, saya coba buka di terjemah, ini tadi terjemahan baru, ya. Kita coba buka di Alkitab, saya coba buka di Alkitab versi ayat FAYH, firman Allah yang hidup. Ya. Saudara bisa lihat di Google itu. Ya, sama, ayatnya Mazmur 104 ayat 30, ya, terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, ini lebih mudah dimengerti. Kemudian engkau mengirimkan rohmu, maka lahirlah hidup yang baru. Untuk apa? Untuk membaharui semua yang hidup di bumi ini. Ya, jadi sekali lagi saya bacakan, ya.
kemudian engkau mengirimkan rohmu, roh kudusmu, maka lahirlah hidup yang baru untuk membaharui semua yang hidup di bumi ini. Luar biasa. Jadi jelas, ketika Tuhan mau mencurahkan roh kudusnya atas setiap orang percaya, maka yang bersifat daging, yang bersifat watak-watak lama ini, yang dulunya masih kita wajarlah masih hidup dalam dunia, hidup masih manusiawi. Dengar baik-baik sekali lagi, ketika saudara membuka hati dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, dari dalam diri kita akan muncul kehidupan yang baru, akan lahir kehidupan yang baru. Itu akan mengubahkan hidup kita. Ya, segala yang sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat bentuk yang egois, egosentris, berpusatkan kepada keinginan daging, keinginan dunia, keinginan kelompoknya sendiri, keinginan untuk kepentingan keluarganya sendiri, itu akan sirna, itu akan dibakar habis oleh api Roh Kudus, dan yang tersisa adalah hanya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mencintai kebenarannya, dan hati yang mengasihi sesama. Yang setuju katakan amin, yang mengerti katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang akan terjadi, saudara. Amin. Akan ada dampak yang dahsyat, dampak yang benar atas semua yang hidup di bumi ini, lewat perubahan yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan orang-orang percaya, lewat pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang sedang terjadi ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya dapatkan ada tiga aspek tentang tujuan Tuhan di dalam mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ya, ada 3 aspek dalam tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yang pertama, tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yaitu melahirkan kehidupan yang baru dalam diri kita, sehingga kita dapat sebagai partner kerja Allah di muka bumi ini. Ya, saya ulangin. Yang pertama, melahirkan kehidupan yang baru dalam diri kita, untuk kita sebagai partner kerja Allah di muka bumi ini. Ya, katakan sama-sama, partner kerja Allah. Ya, itu istilahnya kongsilang, ya, kalau dalam dunia ini. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, di dalam dunia ini dari sejak dahulu berbakala ya sampai sekarang, masalah yang terjadi itu sumbernya hanya satu. Gara-gara siapa? Manusia. Gara-gara orangnya, saudara. Nah, pola kerja Tuhan untuk mengubahkan dunia ini juga selalu memakai manusia, saudara. Ya, dia tidak pakai binatang. Sesekali dia pakai binatang untuk menyadarkan manusia, tapi yang diubahkan adalah manusia. Ya, saudara. Jadi orangnya ini yang diperbaharui, saudara. Dalam perjanjian lama, ya, Tuhan pakai perorangan, ya, seperti nabi yang diutus, baik Musa, ya, dan Samuel, ada juga Yusuf, Daniel, dan sebagainya, Abraham, ya, perorangan Tuhan pakai pada masanya, pada satu bangsa, pada satu kota. Namun dalam perjanjian baru, Tuhan tidak pakai istilahnya perorangan secara personal. Tuhan lebih pakai secara korporat, ya, secara kelompok, yaitu murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, termasuk 12 murid dan juga yang lainnya, ya, jumlahnya 120 yang di kamar loteng itu. Dan itulah disebut gereja Tuhan, itulah disebut tubuh Kristus, ya. Makanya dalam perjanjian baru kita disebut adalah tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah bait Allah, di mana ada Roh Kudus, Roh Allah yang diam bersama kita. Sehingga terjadi perubahan yang terjadi dalam diri kita. Orang tidak melihat siapa manusia diri kita yang lama, tapi orang lain melihat Kristus yang hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saat kita mengalami pencurahan Roh Kudus, saudara, ya, atau yang disebut Pentakosta ketiga ini, maka segala bentuk keakuan, ya, kedagingan, sifat-sifat mementingkan diri sendiri, egosentris yang berpusat hanya pada kelompok diri sendiri, keluarga sendiri, akunya, ini semuanya kedagingan ini akan terbakar habis. Yang tersisa adalah hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Ya, itu digambarkan, saudara. Bahkan mungkin yang dulu
cuek dengan orang lain, tapi kita kepenuhan Roh Kudus, kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan berguna bagi kota dan bangsa ini. Nah saudara, kalau di Kisah Rasul Kamaroteng itu digambarkan, ya, mereka itu pada waktu kepenuhan Roh Kudus, mereka itu seperti ada lidah-lidah api yang menghinggapi kepala mereka. Nah, itulah gambaran daripada api Roh Kudus yang membakar segala bentuk kedagingan. Yang mengerti katakan amin. Jadi tersisa adalah kehidupan yang baru, yang akan membawa dampak dan berguna bagi kerajaannya yang memuliakan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Nah yang kedua, tujuan Tuhan dalam mencurahkan Roh Kudusnya, akan ada garis perbedaan yang jelas antara kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan kebenarannya dengan kehidupan orang-orang fasik. Saya ulangin, akan ada garis perbedaan yang jelas antara kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan kebenarannya dengan kehidupan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu bukan berbicara orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan saudara. Orang-orang fasik itu justru orang-orang yang kalangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, namun tidak sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, hanya omdoto. Nah itu adalah orang-orang fasik. Nah, saudara termasuk kelompok yang mana? Ya, kalau kita mendapati, wah masih seperti mirip orang fasik, cepat-cepat bertobat saudara. Nah disitulah di Alkitab di Matius 25 ayat 32 juga dikatakan ada pemisahan antara kambing dan domba. Ini yang akan terjadi saudara. Ya, saudara bisa baca akan hal itu di Matius 25 ayat 32. Nah saudara juga pasti pernah dengar cerita kisah di Kisah Rasul 4 dan 5 saudara ya. Setelah murid-murid Tuhan Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, dan pada waktu itu ada penggalangan dana saudara, di mana murid-murid Tuhan ya itu mereka menjual seluruh ladangnya, dan harta yang diperoleh dari penjualan ladang itu seluruhnya diserahkan di bawah kaki para rasul. Dan tidak titik, itu koma saudara ya. Kalau sekarang agak titik saudara, itu masih koma saudara. Dan oleh para rasul, apa yang didapati itu semua dibagikan kembali ya untuk kepada jemaat untuk kehidupan bersama-sama, sehingga tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang kekurangan. Nah ini yang luar biasa saudara, sistem ini yang luar biasa sesungguhnya. Sistem ini yang sesungguhnya dianut, dipakai ya, dijiplak oleh sistem komunis ya. Tapi justru kalau kita lihat sistem komunis ini lebih alkitabiah loh daripada gereja Tuhan saudara. Contohnya saudara, kalau lihat sistem ini berjalan dengan benar bila pemimpinnya itu orang benar, maksudnya masih bersikap benar, seperti di China saat ini kita bisa lihat ya, itu kehidupan mereka hampir boleh dibilang hampir sama, artinya perbedaan antara kaya dan miskin tidak beda jauh saudara. Yes, yang miskin sudah tidak ada ya, ada yang kaya banget, tapi yang miskin sudah terangkat kemiskinannya. Dan hasilnya kalau kita jujur ya, boleh jujur ya, apa yang dilakukan di China itu jauh melebihi daripada sistem kapitalis. Ya, ini tidak bicara tentang politik saudara. Ini hanya satu intermezzo gambaran saja saudara. Namun memang itu yang terjadi ya, ketika mereka melakukan hal itu. Kalau saudara baca di akhir kisah Rasul pasal 4 itu ada seorang yang namanya Barnabas juga melakukan hal itu dengan rela hati. Dia mempersembahkan segala harta miliknya, dan itu para rasul itu memberikan satu predikat kepada Barnabas, yaitu sebagai anak penghiburan.
Dan peristiwa itu disaksikan oleh kedua orang suami istri yang namanya Ananias Safira. Dan ketika Ananias Safira melihat itu, dia juga pengen predikat itu, saudara. Dia punya, dan dia juga tergerak, tapi ada motivasi yang lain. Dia juga jual itu ladangnya, dan hasilnya ketika selesai jual, rupanya mereka masih punya sifat kedagingan. Hasilnya tidak seluruhnya diserahkan di bawah kaki para rasul, hanya sebagian dideposito, saudara. Dan ketika Roh Kudus lewat para rasul, dia negor itu Ananias. Ananias berkelit, itu sudah semuanya. Dan akibatnya, saat itu juga, tidak tunggu tahunan, tidak tunggu bulanan, tidak tunggu harian, detik itu juga, dia langsung putus nyawa, meninggal. Dikatakan dia mendustai Roh Kudus. Dan ketika mayatnya diusung, istrinya melihat. Para rasul menegur istrinya. Istrinya juga berkelit, berbohong. Saat itu juga, mati juga. Bayangkan saudara, kalau hal dimensi seperti itu terjadi atas gerejanya, atas kumpulan orang-orang percaya, apa yang akan terjadi? Mungkin kalau terjadi saat ini, kita sebagai hamba Tuhan akan juga kewalahan untuk adakan doa, acara pemakaman. Mungkin di kalangan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang mengalami hal itu juga. Mungkin kita juga pada takut semua. Tapi yang terjadi di kisah para rasul 5 itu, justru kita lihat semua orang menjadi takut, tapi yang mencintai Tuhan, ya, dan mencintai kebenarannya, itu akan merapat kepada para rasul, akan mendekat, semakin mendekat, dan jumlahnya tidak dikit. Tapi yang justru yang tidak mencintai Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya, itu akan menjauh. Itulah orang fasik. Itulah gambaran orang fasik. Yang mengerti katakan amin. Nah, dari kisah ini saya dapati tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tuhan sedang membuat pemisahan antara kambing dan domba, antara kehidupan orang benar-benar yang tadinya kalau di orang luar melihat orang Kristen, apa itu orang Kristen? Jadi batu sandungan, ya. Antara putih dan hitam itu susah, jadi abu-abu namanya Kristen, abu-abu. Tapi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi secara dahsyat, dimensi hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan secara dahsyat. Hitam putih itu terlihat secara jelas antara orang benar dengan orang fasik. Orang percaya sungguh-sungguh orang benar dan orang fasik, itu ada pemisahan yang jelas. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Oh, kita harus persiapkan diri, saudara. Kita harus persiapkan diri. Nah, yang ketiga, akan terjadinya satu kesatuan antara kehidupan orang percaya yang adalah gambaran tubuh Kristus yang sejati. Tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, akan terjadinya satu kesatuan antara kehidupan orang percaya yang adalah gambaran tubuh Kristus yang sejati. Yang pertama apa, saudara? Tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yang pertama apa, saudara? Melahirkan kehidupan yang baru dalam diri kita sebagai partner kerja Allah. Ya, ini posisi kita di dalam Tuhan ketika kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara. Yang kedua apa, saudara? Akan ada garis pemisahan yang jelas antara kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan kebenarannya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, yaitu orang yang fasik. Yang ketiga, akan terjadi satu kesatuan antara gereja Tuhan, antara kehidupan orang-orang percaya yang adalah gambaran tubuh Kristus yang sejati. Katakan amin. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan, ya. Kemuliaan Tuhan yang disebut sebagai Tuhan Yesus yang disebut sebagai kepala gereja, itu akan bersatu dengan tubuhnya yang adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Kepala akan menyatu dengan tubuh bila tubuh ini bersatu. Ya, saya percaya saudara paham akan hal itu. Dan ini yang didoakan oleh Tuhan Yesus yang ada di Yohanes 17, yang sampai saat ini belum digenapi. Tapi saya percaya suatu saat akan digenapi oleh intervensi surga. Yang mengerti katakan amin. Ya, salah satunya kepenuhan Roh Kudus ini. Saya percaya itu akan pasti terjadi. Ya. Kalau saudara boleh lihat di Kisah Para Rasul 2.
ya, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, para murid-murid, para rasul, mereka berbahasa baru, berbahasa lidah, ya, berbahasa baru yang tidak dimengerti oleh manusia. Tapi apa yang terjadi di luar ruangan itu, atau di halaman mungkin, atau di lorong-lorong jalanan kecil itu, ya, itu orang-orang yang di luar kelompok murid-murid Tuhan Yesus, mereka mendengar dengan jelas apa yang diucapkan, ya, bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu, bahasa baru itu justru bahasa-bahasa yang datangnya dari golongan-golongan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dikatakan ada golongan bangsa dari suku dari Parsia, ada yang dari Media, Mesopotamia, Yudea, Asia, dan lain-lain. Tapi yang di luar kelompok murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengerti akan artinya. Dan artinya hanya satu, memuliakan Allah Bapa di surga. Memuliakan kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Memuliakan Allah Bapa, Sang Raja. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Nah, jadi itulah tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus, ya. Saat ini gereja Tuhan masih terus berutak kepada membanggakan kelompoknya masing-masing, denominasi masing-masing, membanggakan pengajarannya masing-masing, doktrinnya masing-masing, membanggakan istilahnya yang entah bahasa merasa paling benar sendiri tentang baptisan Roh Kudus, tentang baptisan air, ya, tentang bahasa roh. Itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga itu harus nyata di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kalau kita masih dibuat untuk dikacaukan, dikotak-kotakan dengan hal itu, gereja tidak akan pernah bersatu. Dan gereja Indonesia kalau tidak pernah bersatu, Tuhan akan mencari sekelompok umat dari kalangan gereja-gereja tersebut yang rela untuk bersatu, yang rela percaya menjadi satu kelompok tersendiri. Itu yang disebut tubuh Kristus yang sejati. Yang mengerti katakan amin. Itu yang akan dicari oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk mereka dipersatukan, dan mereka yang mengalami Pentakosta ketiga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Oh, aku berdoa gereja Tuhan untuk menangkap hal ini. Ini yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya ini pasti akan terjadi. Gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Kita harus siap sebagai umat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Tiba waktunya Tuhan sendiri yang turun tangan, pencurahan Roh Kudus yang akan mempersatukan segala sesuatu yang menurut akal pikiran kita tidak mungkin. Namun itu sekali lagi akan terjadi satu kesatuan antara orang percaya yang tidak mengulang aku Protestan, aku GKI, aku GPI, aku apa, aku Katolik, aku apa, dan aku apa. Tapi semuanya mau bersatu, dan hanya Tuhan Yesus dan Bapa di surga yang dimuliakan, dan kehendaknya yang jadi. Yang mengerti katakan amin. Oh, kita doakan juga hari ini agar terjadi, ya saudara. Jadi saudara, dari 3 aspek tujuan tadi, ya. Yang pertama yaitu kita, ya, akan diperbaharui, dilahirkan kembali, mengalami kehidupan yang baru, sehingga kita menjadi partner kerja Allah di muka bumi, ya. Dan yang kedua, akan terjadinya garis pemisahan yang jelas antara orang-orang benar, orang-orang percaya dengan orang fasik. Yang ketiga, akan terjadi satu kesatuan antara gereja Tuhan, antara umat Tuhan yang sebagai tubuh Kristus yang sejati. Maka saya percaya kemuliaan Tuhan, intervensi surga atas dunia ini akan dinyatakan secara dahsyat. Perubahan demi perubahan akan terjadi. Transformasi kota dan bangsa akan terjadi. Kehidupan anak-anak muda generasi Yeremia itu akan bangkit, akan dipakai oleh Tuhan, akan bergerak secara nyata dan dahsyat
dan itu pasti akan terjadi, dan kita akan berdoa, ya itu pas sedang terjadi dan Tuhan akan nyatakan, dan saudara dan saya harus siap, kita harus mau dipersiapkan. Karena murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng sebelumnya juga 40 hari 40 malam dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka bisa kumpul bersatu hati, memecahkan roti bersama. Itu mereka mempersiapkan menanti pesta akbar yang mereka nantikan, undangan Tuhan. Ya, itu Tuhan mengundang loh. Dan Tuhan pada Pentakosta 3 ini Tuhan juga mengundang kita untuk masuk dalam undangan pesta akbar ini. Jangan sampai kita sibuk sendiri, saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, saya berdoa. Mari kita arahkan hati kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar kami semua yang mendengar message pagi hari ini, kami dapat menangkap sesuatu dari Tuhan, dari surga, bahwa ada sesuatu yang mungkin selama ini kita pikirkan tidak mungkin dan tidak bisa. Tapi ada satu intervensi yang datangnya dari surga, yang datangnya dari pihak Allah sendiri, yaitu mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yang kami percaya sebagai Pentakosta ketiga itu terjadi atas kami semua, atas gerejamu, atas orang-orang percaya. Untuk kami, Tuhan, dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hatimu, menangkap dan kami lakukan bersama-sama dalam kesatuan hati. Hanya satu Allah Bapa yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Hanya satu kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi, Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan dari tempat Allah yang maha tinggi saat ini turun atas setiap kami, yang terus membakar setiap keakuan kami, setiap kelemahan-kelemahan daging kami, setiap keterikatan daging-daging, keterikatan dosa-dosa. Saat ini juga setiap tipu daya muslihat iblis yang selama ini sudah berakar di dalam setiap pikiran dan dalam setiap hati kami, segala belenggu-belenggunya saat ini juga hancur dan lebur semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah terbelenggunya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dibakar habis oleh api Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus segala bentuk keegoisan, segala bentuk yang hanya mementingkan diri sendiri, itu sirna. Ya, keinginan-keinginan duniawi, keinginan yang mengejar tren dunia, keinginan yang untuk mengejar hobi pribadi atau bentuk-bentuk yang kenyamanan. Di dalam nama Tuhan Yesus sinar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dan aku lepaskan kuasa Roh Kudus saat ini memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, api Roh Kudus bakar setiap kami. Bakar setiap kedagingan kami ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bakar sampai Tuhan tidak ada yang tersisa lagi. Yang tersisa hanya hati yang mencintaimu, hati yang mengasihimu, hati yang mau sungguh-sungguh dan gila-gilaan di dalam Engkau, hati yang sungguh-sungguh rela terbuka buat apa yang menjadi kehendakmu. Itu yang kami lakukan dan kami prioritaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber segala sesuatu yang terutama dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan mau dipersiapkan untuk memenuhi kepenuhan Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Mari kita masuk dalam perjuangan kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita dan seluruh peralatan yang ada. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, ya Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa betapa besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, ya Abah, sehingga Engkau melayakkan kami, bakalan Tuhan, Engkau juga akan mencurahkan Roh Kudus-Mu Pentakosta yang ketiga ini, ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kami juga bisa mempersiapkan diri kami untuk menyambut undangan pesta akbar ini, ya Tuhan Yesus, dalam Pentakosta ketiga ini, supaya kami semua anak-anak-Mu juga dapat dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, dan hidup kami diperbaharui sehingga kehidupan kami bisa menjadi seperti sebagai partner kerja Allah yang selalu terbuka buat rencana dan kehendak-Mu, selalu mengutamakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama sehingga nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih layakkan kami masuk dalam perjamuan ini
Ampuni setiap kesalahan-kesalahan kami, setiap bentuk kedagingan yang masih tersisa. Ampuni Tuhan, kiranya Tuhan api Roh Kudus terus membakar setiap kami, sehingga tersisa kami adalah hati yang mencintai-Mu, hati yang mengisi Engkau, hati yang mau sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur ya Tuhan. Kami juga memberkati, mengurapi setiap air dan roti yang telah kami sediakan, atau biskuit yang telah kami sediakan di rumah masing-masing Tuhan. Aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus, baik anggur dan air yang melambangkan kuasa darah-Mu yang kudus, yang tercurah bagi kami semua Tuhan. Aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga roti biskuit yang menggambarkan tubuh Kristus. Aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya menjadi layak untuk kami masuk dalam perjamuan ini. Dan hati, pikiran kami juga dilayakkan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sehingga kami layak juga masuk dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur ya Aba, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ya, perjamuan ini terus mengingatkan kami kepada kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, yang rela menderita buat kami, ya, oleh tubuhnya yang tercabik-cabik. Dia, Tuhan Yesus, menanggung segala dosa-dosa kami, segala sakit penyakit kami. Bahkan oleh darahnya yang kudus, Tuhan menyucikan dan menguduskan kami. Dan Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur. Sementara saya akan membaca firman Tuhan, saudara tinggal mengaminkan saja. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa saat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Roh Kudus yang telah menuntun kami, membimbing kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau persiapkan diri kami untuk kami masuk dalam kepenuhan, mengalami pencurahannya Roh Kudus secara besar-besaran menjelang akhir zaman ini, yaitu Pentakosta ketiga. Itu sekali lagi terjadi dan pasti terjadi. Dan biarlah kami semua, umat-Mu, gereja-Mu yang di GBI Green Garden ini, semuanya mengalami sekali lagi pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga. Itu terjadi atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa sapaan.
Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat pagi hari ini ya Bapa, kalau kami masih boleh berkumpul bersatu hati di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapak. Walaupun kami secara online Tuhan, aku percaya Bapak dengan kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, buat hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan, untuk terus kami Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman itu tertanam kuat dalam roh hati kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kepala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Hardo beserta keempat wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan, Engkau singkapkan isi hati-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat para pemimpin kami ini Tuhan dalam Pantai Kosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa Tuhan doa untuk gembala kami, Pak Fedi Halim, serta wakilnya Tuhan. Kau sertai, Kau jagai mereka ya Tuhan Yesus dalam menggalakkan kami Tuhan di GPI Gen Garden ini Tuhan, semakin hari semakin berkenan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, tangan-Mu masih ada rencana untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Presiden Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Tuhan, aparat keamanan ya Tuhan Yesus, juga dalam menangani pandemi yang saat ini masih ada ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat kami semua sudah boleh melayani Tuhan, terutama untuk WL, pemusik, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, pertolongan dan penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selalu ada dampak yang benar yang terjadi lewat hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat dan kasih setia Allah menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di alam permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.